Welcome back to my channel Ermiza Ministry. Hari ini kita kembali lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke-57. So, hari ini kita akan membaca di dalam pembacaan Desire of Ages nomor 161 hingga 163. So, macam biasa, sebelum kita mulakan kita punya pembacaan hari ini, mari kita semua tunduk kepala, lipat tangan, dan kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Hari ini kami ingin membaca firman Engkau sekali lagi. Biarlah kami mendapat sesuatu dari pembacaan ini. Antara Kudus Engkau menyertai kami agar kami dapat memberikan fokus, memahami segala sesuatu firman yang kami bacakan pada hari ini. Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, mari kita baca. Dalam membersihkan bait suci itu, Yesus mengumumkan tugasnya sebagai Mesias, serta memulai pekerjaannya. Bait suci itu yang dibangun untuk tempat kediaman hadirat ilahi dimaksudkan untuk menjadi pelajaran yang nyata bagi bangsa Israel dan dunia ini. Sejak zaman yang kekal adalah bermaksud Allah agar setiap makhluk yang diciptakan, mulai dari serafim yang gilang gemilang dan suci sampai kepada manusia, harus menjadi bait suci untuk tempat tinggal Khalik. Karena dosa, manusia tiada lagi menjadi bait suci Allah. Karena digelapkan dan dinajiskan oleh kejahatan, hati manusia tiada lagi menyatakan kemuliaan ilahi. Akan tetapi, oleh penjelmaan anak Allah tiada lagi menyatakan kemuliaan ilahi. Akan tetapi oleh penjelmaan anak Allah, maksud syurga pun terlaksana. Allah bersemenyan di dalam manusia, dan oleh rahmat yang menyelamatkan, hati manusia menjadi bait suci sekali lagi. Allah telah merencanakan supaya bait suci di Yerusalem itu menjadi saksi yang tetap akan nasib mulia yang terbuka bagi tiap-tiap jiwa. Akan tetapi orang Yahudi belum mengerti pentingnya arti bangunan yang mereka pandang dengan kebanggaan yang begitu besar. Mereka tidak menyerahkan diri sendiri sebagai bait yang suci bagi roh ilahi. Halaman bait suci di Yerusalem itu yang penuh dengan kegaduhan perdagangan yang najis, membayangkan secara tepat keadaan bait suci hati yang dinajiskan oleh hadirnya hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang najis. Dalam membersihkan bait suci itu dari pedagang dunia, Yesus mengumumkan tugasnya untuk membersihkan hati dari kenajisan dosa, dari keinginan duniawi, hawa nafsu yang mementingkan diri, kebiasaan yang jelek yang merosakkan jiwa. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penantu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Meleakhi 3 ayat 1 hingga 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Korintus 3 ayat 16 hingga 17. Tidak seorang pun dengan kuasa dirinya sendiri dapat membuang kuasa kejahatan yang telah menguasai hati itu. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi ia tidak mau masuk dengan paksaan. Ia datang ke dalam hati bukan sebab ia datang ke dalam bait suci dahulu itu, melainkan ia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Wahyu 3 ayat 20. Ia akan datang bukan untuk sehari sahaja, sebab ia berkata, "Aku akan diam bersama-sama dengan mereka yang hidup di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menjadi umatku." Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. 2 Korintus 6 ayat 16, Mika 7 ayat 19. Hadiratnya akan membersihkan serta menyucikan jiwa supaya dapat menjadi sebuah bait suci yang kudus bagi Tuhan dan menjadi tempat kediaman Allah.
di dalam roh. Efesus 2 ayat 21 hingga 22. Karena dialah oleh perasaan takut yang amat besar, imam-imam dan penghulu-penghulu telah melarikan diri dari halaman bait suci dan dari pandangan tajam yang membaca hati mereka itu. Dalam melarikan diri, berjumpalah mereka dengan orang-orang lain yang sedang menuju ke bait suci, lalu menyuruh mereka kembali sambil menceritakan apa yang telah mereka lihat dan dengar. Kristus melihat orang-orang yang melarikan diri itu dengan rasa kasihan yang amat sangat atas ketakutan mereka dan kebodohan mereka tentang apa yang merupakan perbaktian yang benar. Dalam peristiwa ini dilihatnya secara lambang tercerai-berailah seluruh bangsa Yahudi karena kejahatan dan pendurhakaan mereka. Maka apakah sebabnya imam-imam itu melarikan diri dari bait suci itu? Mengapa mereka tidak bertahan? Dia yang memerintahkan mereka pergi itu ialah seorang anak tukang kayu, seorang Galilea yang miskin, tanpa pangkat atau kuasa duniawi. Mengapa mereka tidak melawan dia? Mengapa mereka meninggalkan keuntungan yang diperoleh dengan kecenderungan itu, serta melarikan diri atas perintah seorang yang rupanya begitu hina? Kristus berbicara dengan wewenang seorang raja, dan dalam rupanya dan dalam nada suaranya ada sesuatu yang tidak dapat mereka lawan. Dalam perintah itu mereka menyadari seperti yang belum pernah disadari sebelumnya, kedudukan mereka yang sebenarnya sebagai orang munafik dan perampok. Apabila keilahian memancar dari kemanusiaan, bukan sahaja mereka melihat murka pada wajah Kristus, mereka menyadari arti ucapannya itu. Mereka merasa seolah-olah berdiri di hadapan takhta hakim yang kekal, dengan hukuman dijatuhkan ke atas mereka untuk masa dan zaman yang kekal. Seketika lamanya mereka itu yakin bahwa Kristus adalah seorang nabi dan banyak yang percaya bahwa dialah Mesias. Roh Kudus mengingatkan kepada mereka segala ucapan nabi-nabi tentang Kristus. Maukah mereka menyerah kepada keyakinan ini? Mereka tidak mau bertobat. Mereka tahu bahwa simpati Kristus bagi orang miskin sudah dibangunkan. Mereka tahu bahwa mereka telah bersalah dengan melakukan pemerasan dalam perlakuan mereka terhadap orang banyak. Karena Kristus membaca segala pikiran mereka itu, mereka membenci dia. Tegurannya di hadapan khalayak ramai menghinakan kesombongan mereka, dan mereka cemburu atas pengaruhnya yang semakin bertambah di kalangan orang banyak. Mereka bertekad untuk menentang dia mengenai kuasa yang digunakannya dalam mengusir mereka keluar dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadanya. Dengan perlahan-lahan serta berhati-hati tetapi dengan kebencian dalam hati, mereka pun kembali ke bait suci itu. Akan tetapi alangkah besarnya perubahan yang telah terjadi selama mereka tidak ada. Ketika mereka melarikan diri, orang-orang miskin tinggal tetap di situ, dan orang-orang ini kini memandang kepada Yesus yang wajahnya menyatakan kasih dan simpatinya. Dengan air mata yang berlinang-linang, berkatalah ia kepada orang-orang yang gemetar di sekitarnya, "Jangan takut, aku akan melepaskan kamu dan kamu akan memuliakan daku. Untuk maksud inilah aku datang ke dunia ini." Orang banyak itu datang berdesak-desak ke hadirat Kristus dan dengan permohonan yang mendesak dan memilukan hati. "Ya Guru, berkati aku." Telinganya mendengar setiap seruan dengan belas kasihan yang jauh melebihi seorang ibu yang lemah lembut. Ia menundukkan dirinya untuk menolong orang yang menderita. Semuanya mendapat perhatian, masing-masing disembuhkan dari penyakit apapun yang dideritanya. Orang bisu membuka bibir dan puji-pujian. Orang buta melihat wajah dia yang menyembuhkan mereka. Hati para pendengar itu digembirakan. Ketika imam-imam dan pegawai-pegawai bait suci menyaksikan perbuatan yang besar ini, betapa merupakan wahyu bagi mereka segala bunyi suara yang jatuh pada pendengarannya. Orang banyak itu menuturkan cerita penyakit yang sudah lama mereka derita, tentang harapan mereka yang kandas, tentang hari-hari yang penuh derita dalam keadaan tidak boleh tidur pada malam hari. Ketika api harapan yang berakhir nampaknya seolah-olah sudah padam, Kristus menyembuhkan mereka. "Demikian beratnya beban itu," kata seorang. "Tetapi aku telah mendapat seorang penolong, ialah Kristus, dan aku akan mengabadikan hidupku bagi pekerjaannya." Orang tua berkata kepada anak-anak mereka, "Ia telah menyelamatkan nyawamu, angkatlah suaramu dan pujilah dia."
Suara anak-anak dan orang muda, bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat dan penonton-penonton bergabung dalam pengucapan syukur dan puji-pujian. Harapan dan kegembiraan memenuhi hati mereka. Pikiran mereka diliputi oleh damai. Mereka sudah disembuhkan, baik jiwa maupun tubuh. Lalu mereka pulang ke rumah dengan memasyurkan di mana-mana kasih Yesus yang tiada taranya itu. Pada waktu Kristus disalibkan, orang-orang yang telah disembuhkan dengan jalan demikian itu tidak menggabungkan diri dengan rombongan rakyat jelata dalam menyerukan, "Salibkan dia, salibkan dia." Simpati mereka adalah pada Yesus, sebab mereka itu telah merasa simpatinya yang besar dan kuasanya yang ajaib. Mereka mengenal dia sebagai juru selamat mereka, sebab ia telah memberikan kepada mereka kesehatan tubuh dan jiwa. Mereka mendengar rasul-rasul mengajar, lalu firman Allah yang masuk ke dalam hati mereka memberikan pengertian kepada mereka. Mereka menjadi alat bagi kemurahan Allah dan membantu memasyurkan keselamatannya. Orang banyak yang telah melarikan diri dari halaman bait suci itu, setelah beberapa lama kemudian datang kembali dengan perlahan-lahan. Mereka sudah agak pulih dari panik yang telah mencengkam mereka. Tetapi wajah mereka menyatakan kebimbangan dan ketakutan. Mereka melihat dengan perasaan heran atas perbuatan Yesus dan yakin bahwa di dalam dialah segala nubuatan tentang Mesias digenapi. Dosa penajisan bait suci itu sebagian besar terletak atas imam-imam. Atas usaha mereka lah maka halaman itu dijadikan pasar. Orang banyak itu hampir tidak bersalah. Mereka mendapat kesan oleh melihat wewenang ilahi yang ada pada Yesus. Akan tetapi bagi mereka, pengaruh imam-imam dan penghulu itulah yang terutama. Dipandangnya pekerjaan Kristus sebagai usaha yang baru dan meragukan haknya untuk campur tangan dalam apa yang diizinkan oleh para penguasa bait suci itu. Mereka marah karena perdagangan itu telah terganggu. Lalu mereka memadamkan keyakinan oleh Roh Kudus. So sampai di sini sahaja pembacaan kita hari ini, di mana Yesus telah memberikan kasih dan simpati kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang miskin pada ketika itu, pada zaman dahulu, di mana para imam telah menggunakan bait suci itu sebagai pusat perdagangan dan disalahgunakan. Oke, so di sini iktibar dia, jangan menyalahgunakan gereja ataupun tempat perbaktian yang suci, dan jangan sesekali menindas orang-orang yang miskin ataupun orang-orang yang tidak berkemampuan. Oke, so sampai di sini sahaja kita punya pembacaan hari ini. Kita bertemu lagi di pembacaan hari yang ke-58 akan datang esok. Oke, so terima kasih kerana sudah bersama saya hari ini, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau sudah memimpin kami, menghantar Roh Kudus Engkau sepanjang pembacaan kami sebentar tadi, dan kami telah belajar sesuatu untuk diaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga ingin saling mengingatkan antara satu sama lain bahwa kami harus menguduskan tempat kudusmu, yaitu gereja, tempat-tempat kami beribadah, bahwa kami tahu adalah tempat itu adalah suci dan tidak boleh dilakukan perdagangan ataupun disalahgunakan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So that's all, and see you again tomorrow. Bye. God bless.